Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Albert Gregory, saya dari Basarnas. Saya serta Latsar Angkatan 16 Kelompok 2, dan kali ini saya akan menayangkan video tentang penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Mari nonton. Nah Sobat SAR, sekarang kita sudah bersama narasumbernya, dan narasumbernya adalah senior saya sendiri. Dan sebelum kita mulai, Bang bisa izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Berry, bisa dipanggil Berry, dan saya bergabung di Basarnas Palangkaraya tahun 2022. Ya. Nah Bang, sebelum kita mulai, Abang bisa nggak ceritakan sedikit lah tentang pengalaman Abang bertugas di Basarnas ini? Kalau untuk pengalaman mungkin nggak terlalu banyak ya, karena saya juga baru bergabung di sini tahun 2022, yang mana kurang lebih 3 tahun yang lalu. Siap. Ya, kalau untuk pengalaman, pertama dari operasi SAR, mulai dari kondisi membahayakan manusia, ya, kemudian orang terjepit ya, operasi SAR dengan penanganan khusus. Kemudian yang terakhir kemarin itu operasi SAR di Banjarmasin ya, kita ikut BKO sana. Siap. Yang mana operasi SAR-nya itu adalah kecelakaan helikopter yang terjatuh di Mantele kemarin itu, dan masih banyak mungkin yang belum saya sampaikan ya untuk pengalaman selama saya bekerja di sini. Siap ya. Dan itu pengalaman dari Bang Geri tadi, dan kita sekarang masuk ke pertanyaan tentang ASN berakhlak. Dan yang pertama, Bang Geri, apa nilai berakhlak yang paling penting menurut Abang, dan mengapa Abang memilih nilai tersebut? Oke, baik. Kalau menurut saya, ini menurut saya, Siap. nilai core value ASN berakhlak itu semuanya penting. Siap. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah yang saya ambil ini, Siap. yaitu kompeten. Ya. Ya. Dimana kita di Basarnas, kalau di Basarnas ini kita akan diperlukan yang namanya ilmu pengetahuan lah, dan keterampilan kita. Nah di sini kita di Basarnas kan setiap Senin sama Rabu ya, kita biasanya melaksanakan materi. Dan di situ kita dituntut untuk bisa selalu mengasah ilmu dan keterampilan kita. Siap. Ya. Jadi yang saya ambil dari berakhlak ini yang penting adalah kompeten ya, di mana ilmu pengetahuan kita ya, skill itu yang kita perlukan di Basarnas. Siap. Ya. Itu kalau untuk di poin nilai berakhlak yang paling penting menurut saya. Siap. Dan lanjut ke pertanyaan kedua, Bang. Langkah kecil apa yang Abang lakukan setiap hari untuk melatih nilai berakhlak? Oke. Nah di sini kan sudah saya sampaikan tadi, kita di sini tidak hanya melaksanakan keterampilan SAR ya, di sini juga melaksanakan pemataan fisik ya untuk para rescuernya, di mana itu sudah terjadwal, memang wajib kita laksanakan sebagai seorang rescuer. Siap. Wajib kita laksanakan. Contoh keterampilan SAR wajib kita ikuti ya, di mana itu akan mengasah ya, keterampilan dan kemampuan kita sebagai seorang rescuer apabila mana suatu saat ada operasi SAR. Jadi keterampilan yang kita miliki kita bisa gunakan di medan sebenarnya. Siap. Ya, itu. Dan lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana Abang bisa mengevaluasi diri agar tetap konsisten dalam berakhlak? Kalau itu kita memang harus menanamkan dalam diri kita sendiri. Ya. Artinya kalau udah mau konsisten, sudah lanjut konsistennya. Ya. Artinya tanamkan dalam diri kita, kalau mau konsisten ya, saya mau mengikuti ini, oke. Ya. Jadi jangan melenceng dari yang kita sudah tanamkan itu. Siap. Ya, artinya kita selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu adalah salah satu cara kita konsisten dalam mengevaluasi diri. Ya, itu. Siap. Dan selanjutnya Bang, mungkin ada teladan dalam menumbuhkan nilai berakhlak tersebut. Oke, baik. Kalau untuk teladan sendiri itu
Kalau saya ya, Siap. kalau saya mengambil dari teladan diri saya sendiri. Siap. Karena begitu, karena konsisten segala macam taat aturan dan apapun itu adalah mulainya dari dalam diri kita sendiri. Siap. Ya, jadi teladannya adalah diri kita sendiri. Kita berbuat apa, seperti apa, itu adalah teladan yang kita tunjukkan. Siap. Ya, percaya dari diri saya sendiri. Dari diri sendiri gitu. Betul. Siap. Dan selanjutnya, bagaimana cara abang menjaga pergaulan agar tetap mendukung nilai-nilai berakhlak tersebut? Kalau untuk menjaga pergaulan di sini, kita di kantor SAR Palangkaraya itu kan satu keluarga. Siap. Kalau untuk menjaga pergaulan kita selalu ini saling menjaga harmonis, ya, saling mendukung sama lain. Ya. Artinya sama-sama dalam satu keluarga besar Basarnas Palangkaraya ini Siap. kita senantiasa bekerja sama. Karena di mana kita di sini tidak ada yang bekerja sendiri. Siap. Ya, pasti selalu bekerja secara kelompok atau bersama-sama. Siap. Ini tuh. Siap. Nah, kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang keenam. Apa bentuk teladan nyata yang bisa abang tunjukkan agar orang lain ikut termotivasi dalam berakhlak? Oke. Kalau untuk termotivasi orang-orang bisa ikut, sebenarnya balik lagi ke dalam diri sendiri. Siap. Kalau dari pertanyaannya kan bentuk teladan nyata. Ya, siap. Kalau yang saya lakukan saat ini adalah saya mengikuti apapun aturan yang ada di kantor ini. Ya, saya ikuti. Kemudian apapun saran dari pimpinan, kita selalu mengikuti arahan itu. Dan untuk teladan-teladan yang orang ikuti itu sesuai keinginan mereka. Ya, apakah mereka mau mengikuti teladan si A, mengikuti teladan si B, itu tergantung dari dirinya sendiri. Ya. Betul. Lanjut, dan pertanyaan yang ketujuh, menurut abang kegiatan sosial apa yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai berakhlak tersebut yang nyatanya di lingkungan kantor Di kita? kantor ya. Siap. Kalau untuk di kantor di sini terutama kantor kita ya. Siap. Di sini perlunya kolaboratif, ya, ada adaptif. Atau ya, kalau adaptif kita beradaptasi ya, dengan siapapun atau ilmu ya, yang baru kita harus bisa mengadaptasi diri. Siap. Ya, terus kolaboratif, kita senantiasa berkolaborasi dengan teman-teman kita sendiri, dengan pimpinan kita ya, maupun dengan stakeholder terkait ya, terutama seperti kita kan bekerja samanya dengan potensi besar ya. Kalau di luar kita senantiasa berkolaborasi dengan rekan-rekan potensi. Kemudian masih banyak lagi ya nilai-nilai berakhlak yang memang sangat penting. Kalau kita lihat lagi di Basarnas itu sendiri sangat-sangat emas sekali ya, banyak ya, nilai berakhlak yang bisa kita ambil ya, kita teladani sebagai acuan kita atau sebagai teladan kita di kantor Basarnas Palangkaraya ini. Siap. Dan ini abang tadi kan bilang lebih ke kompeten, teman. Ya, betul. Nah, bagaimana menurut abang jika ada salah satu lah rekan-rekan kita yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya di kantor? Oke, ini menurut saya. Siap. Kalau seperti itu sebenarnya itu bukan ruginya ke orang lain ya, kalau itu ruginya balik lagi ke diri dia sendiri ya, atau salah satu dia tidak mau mengikuti kegiatan terbiasa ya, yang rugi sebenarnya bukan teman-temannya ya, yang rugi adalah dia sendiri ya. Suatu saat ada contoh kasar segala macam, dia kurang memahami atau belum tahu yang sebelumnya sudah dipelajari sama teman-temannya, dia sendiri yang tidak tahu. Lagi kalau kita di Basarnas ada seperti ini
kunci periodik, ya kan, proteksi, kan itu membutuhkan keterampilan. Siap. Ya, memang harus kita asah terus setiap saat. Ya itu sih. Siap. Dan ngomong-ngomong tentang pergaulan Bang, mungkin ada salah satu atau berapa lah di kantor kan. Nah, bagaimana sikap Abang jika rekan tersebut tidak menunjukkan nilai berakhlak dalam pergaulannya Bang, di kantor? Kalau itu saya sebagai kakaknya teman-teman di sini, Siap. sebagai senior, saya akan mencoba menegur secara langsung yang bersangkutan. Siap. Ya, apabila yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, ya, Siap. seperti yang Albert tanyakan tadi, Siap. saya akan tegur, saya akan jelaskan seperti ini yang harus kita jalankan di sini, ya, karena kita sebagai aparatur negara, kita mengikuti ya aturan-aturan yang berlaku yang sesuai pedoman yang kita ikuti di kantor ini. Siap. Artinya dia harus mengikuti, ya, mau tidak mau, karena kita bekerja Siap. itu ada aturan-aturannya. Siap. Ya, jadi kita mentaati aturan-aturan yang berlaku itu wajib kita sebagai seorang ASN. Siap. Ya. Dan ngomong-ngomong tadi kan dibahas tentang mengevaluasi diri tentang dengan nilai berakhlak kan Bang. Nah, jikalau ada rekan kita Bang sudah dievaluasi kan Bang, dan dia tersebut tidak mau dievaluasi gitu Bang. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang itu dan sangkutnya dengan nilai berakhlak? Itu balik lagi orangnya, ya. Suatu saat dia akan merasa apabila tidak mau mengikuti, ya, evaluasi diri, saya sudah ditegur sama seniornya segala macam, itu akan nanti dia akan rasakan sendiri. Siap. Ya. Semuanya akan balik kepada dirinya sendiri. Baik Bang, ada satu pertanyaan lagi Bang. Pertanyaan ini tentang berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan itu kan bersifat ramah, cekatan, dan memberikan solusi. Nah, ini jikalau kita di medan operasi kan ada tuh ketemu orang-orang yang kayak yang tidak ramah lah, atau orang-orang yang anarkis lah di operasi. Nah, bagaimana sikap Abang menanggapi hal tersebut? Oke. Kalau biasanya ya, kita biasanya kalau melaksanakan operasi SAR, ya, apalagi di tempat orang, ya, kita yang dulu kita temui itu adalah contoh kalau di desa, ya, kita cari pak desa dulu, ya, adat itu adat di situ, ya. Jadi walaupun nanti suatu saat, ya, pas kita melaksanakan operasi SAR di situ, atau pas melaksanakan operasi SAR di situ, ada dari sikap para laki-laki yang kurang enak, ya. Ya. Jadi bisa kita ini kan lewat kepala desanya. Nah, Ya. jadi kita temui dulu kepala desanya terlebih dahulu agar kita bisa lebih nyaman, ya, dari lokasi. Namun di setiap operasi SAR itu pasti ada, ya, orang-orang seperti itu pasti ada. Siap. Ya, tergantung bagaimana sikap kita yang menyikapi hal seperti itu. Nah, Contoh, kita jangan sampai terbawa emosi, ya. Apabila pas pelaksanaan SAR ada intimidasi, ya kan, dari warga sekitar yang kurang enak didengar sama tim SAR, ya. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri, ya. Kita bisa mengontrol diri, jangan sampai terprovokasi, ya, atau ikut emosi, ya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Namun kita sebagai tim besar di lapangan, kita harus bisa menahan emosi, mengatur emosi kita di lapangan, ya, karena itu akan menguntungkan diri kita sendiri dan orang lain juga. siap. Ya, intinya kita bisa menahan diri, ya, itu. Siap.
dan kita telah banyak membahas tentang nilai-nilai berakhlak. Demikian podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. We are Pemeli Apiknam Jagat Samagra.